Lebih dari 8 jam jalur kontraflow arah Jakarta di kilometer 48 macet. Kepadatan kendaraan di jalur kontraflow akibat penyempitan jalur dari 3 lajur menuju 1 lajur di kilometer 47. Hal ini berimbas ke jalur arah Palimanan kilometer 48 yang juga ikut mengalami kemacetan. Selain itu, volume kendaraan yang melonjak juga menjadi penyebab kemacetan hari ini. Sementara itu, banyaknya volume kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip turut menjadi salah satu penyebab kepadatan di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Kilometer 66 merupakan simpul pertemuan 2 jalur, yakni kendaraan dari arah Bandung yang akan bertemu dengan kendaraan dari arah tol Trans Jawa yang masuk melalui gerbang tol Cikampek Utama. Arus lalu lintas pun terpantau padat merayap di beberapa waktu. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang akan melaporkan dari gerbang tol Cikampek Utama. Triksi, selamat malam. Seperti apa pantauan di ruas tol Jakarta Cikampek malam ini? Selamat malam Cindy dan juga saudara, pemandangannya tidak berubah, tidak berbeda jauh sejak tadi pagi. Bahkan sebenarnya kalau kami melihat saat ini cukup padat merayap, ada beberapa waktu kendaraan ini berhenti tidak bisa bergerak ataupun juga stuck begitu ya, baik di jalur utama maupun juga di jalur kontraflow yang sebenarnya dibuka 2 lajur dan juga digunakan sebenarnya untuk bisa mengakomodasi kendaraan yang meningkat pada hari ini. Nah, kalau kita melihat dari data Jasa Marga sebenarnya Cindy dan juga saudara, hingga kemarin malam atau kemarin Minggu malam sudah ada sekitar 52% kendaraan atau pemudik yang berangkat dari ataupun juga melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Jadi dari perhitungannya masih ada sekitar 48% lagi pemudik yang masih belum pulang ataupun juga belum melakukan perjalanannya pada hari ini. Nah, tapi kita akan melihat pada hari ini Cindy dan juga saudara, karena memang diprediksi ini adalah malam puncaknya terkait dengan kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke Jakarta dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang, kemudian juga sampai melalui gerbang tol Cikampek Utama yakni di KM 70. Kalau kita melihat juga dari data yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri bahwa memang setidaknya ada 188.000 kendaraan yang diprediksi akan melintas pada malam hari ini. Jadi Cindy, tadi kalau misalnya dikatakan jika 188.000 kendaraan benar-benar melakukan perjalanan pada malam hari ini secara bersama-sama, maka memang kepadatan ini masih akan terus terjadi bahkan hingga Selasa pagi prediksinya. Jadi maka dari itu diimbau juga tadi kepada pemudik yang memang masih memiliki waktu lowong ataupun juga termasuk bagian dari ASN untuk bisa memilih atau mengundurkan waktu kepulangannya ke arah Jakarta maupun juga sekitarnya, karena melihat juga volume kendaraan yang terus meningkat sampai saat ini Cindy dan juga saudara. Kalau kita melihat juga sampai pukul 6 sore tadi sudah ada 45.000 lebih kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama. Meski sebenarnya sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas dari one way atau satu arah, kemudian juga kontraflow dengan beberapa penyesuaian, termasuk juga petugas-petugas yang melakukan penguraian di beberapa titik seperti misalnya di KM 66 yang merupakan pertemuan dari gerbang tol Kalihurip Utama atau dari arah Bandung, lalu kemudian juga mendekati rest area KM 62 dan juga di KM 52. Ini sudah terus dilakukan penguraian ataupun juga petugas-petugas yang terus mengingatkan kepada pemudik untuk tidak lama-lama berhenti di bahu jalan ataupun juga berada di rest area karena memang bisa bergantian dengan pemudik yang lainnya. Nah, tapi Cindy dan juga saudara yang juga diingatkan adalah bagaimana selain dari rekayasa lalu lintas saat ini sebenarnya dikatakan bahwa terkait dengan kecukupan jalan masih memadai sampai saat ini selama memang kecepatannya semuanya seragam atau ibaratnya adalah tidak ada hambatan sama sekali. Nah, masalahnya ini adalah terjadi beberapa hambatan di kilometer-kilometer yang berbeda. Kalau tadi yang ditemui dari pantauannya Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan mengatakan ada yang kehabisan bahan bakar, lalu kemudian juga ada yang mobilnya kepanasan, atau bahkan pecah ban itu terjadi bukan hanya di jalur utama yang bisa berbelok
ke bahu jalan, tapi juga terjadi di jalur kontraflow. Nah, inilah yang juga menjadi penyebab lagi antrian ataupun juga kepadatan bagi kendaraan-kendaraan yang masuk jalur kontraflow. Maka dari itu yang diimbau juga adalah memperhatikan kecukupan dari bahan bakar, lalu kemudian juga dari kesiapan kendaraan, termasuk juga yang penting adalah kondisi tubuh ketika membawa kendaraan ataupun juga mengendarai bersama-sama dengan keluarga dari kampung halaman menuju Jakarta ataupun juga kota asalnya saat ini. Nah, selain itu juga tadi yang diimbau adalah bagaimana ketercukupan saldo kartu elektronik agar bisa memudahkan saat transaksi di gardu tol, karena kalau misalnya di gardu tol gerbang tol Cikampek Utama, Sidi dan juga saudara, ini sudah dioptimalkan untuk bisa memfasilitasi kendaraan-kendaraan yang masuk yang terus meningkat sampai dengan saat ini melalui gerbang tol Cikampek Utama. Setidaknya tadi disampaikan ada 32 gardu tol, lalu kemudian juga ada 4 mobile reader yang digunakan oleh petugas menjemput bola, jadi lebih cepat. Jadi total ada 36 lajur transaksi yang digunakan atau disediakan di di gerbang tol Cikampek Utama dari Jasa Marga untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemudik yang melakukan perjalanan pulang pada hari ini. Tapi Cindy dan juga saudara, yang kembali diingatkan adalah tadi bagaimana tetap menjaga kesiapannya dan juga memperhatikan rambu-rambu yang memang sudah ditetapkan ataupun juga aturan-aturan yang sudah diberlakukan Cindy dan juga saudara untuk bisa memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi pemudik dalam melakukan perjalanannya kembali ke rumah masing-masing. Baik, Triksi. Cindy. Masih sebagian belum kembali ke Jakarta dan imbauannya kalau ada waktu lowong bisa tidak menumpuk di hari ini ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia, selamat bertugas kembali.